Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fareza, kelas TKBN 2B, BP 2012-069. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang neraca energi. Konsep neraca energi. Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat, hanya dapat diubah bentuknya. Macam-macam energi. Pertama, internal energi, yaitu energi yang dimiliki oleh sistem berdasarkan translasi dan rotasi molekul. Yang kedua, energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh sistem karena geraknya. Yang ketiga, energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu sistem berdasarkan posisinya. Selanjutnya, entalpi. Entalpi adalah kandungan kalor total suatu zat, disebut entalpi. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. H sama dengan U tambah PV, di mana H adalah entalpi, U internal energi, P absolute pressure, V specific volume. Selanjutnya, termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Tujuan utama termokimia ialah pembentukan kriteria untuk ketentuan penentuan yang kemungkinan terjadi atau spontanitas dari transformasi yang diperlukan. Dengan cara ini, termokimia digunakan memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, perubahan fase, dan pembentukan larutan. Sebagian besar ciri-ciri dalam termokimia berkembang dari penerapan satu termodinamika, hukum kekekalan energi untuk fungsi energi dalam, entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs. Selanjutnya, panas pembentukan. Panas pembentukan didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang menyertai selama pembentukan 1 mol senyawa dari reaktannya pada suhu dan tekanan tertentu. Rumus panas pembentukan adalah jumlah entalpi masing-masing produk dikurang jumlah entalpi masing-masing reaktan. Data yang diperlukan untuk menghitung panas pembentukan adalah koefisien masing-masing reaktan atau produk, jumlah entalpi masing-masing produk, dan jumlah entalpi masing-masing reaktan. Selanjutnya, panas reaksi. Didefinisikan sebagai jumlah panas yang harus ditambahkan atau dihilangkan ketika reaktan diumpankan ke reaktor dalam proporsi stoikiometri dan reaksi berlangsung sampai selesai pada suhu tertentu dan tekanan. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah perubahan entalpi zat pada akhir reaksi kimia. Rumus panas reaksi adalah panas pembentukan produk pada keadaan standar dikurang panas pembentukan reaktan pada keadaan standar. Data yang diperlukan untuk menghitung panas reaksi adalah yang pertama, panas pembentukan produk pada keadaan standar. Yang kedua adalah panas pembentukan reaktan pada keadaan standar. Selanjutnya, panas pembakaran. Didefinisikan sebagai jumlah kalor yang dilepaskan ketika 1 mol dibakar seluruhnya dalam adanya oksigen pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Rumus panas pembakaran adalah delta Hc sama dengan sigma delta Hc produk dikurang sigma delta Hc reaktan. Data yang diperlukan adalah entalpi produk dan reaktan. Kemudian keadaan standar. Dalam kimia, keadaan standar dari suatu material, zat, campuran, atau larutan murni adalah titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Keadaan standar itu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Selanjutnya, termofisika. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Selanjutnya, kalor sensibel. Kalor sensibel adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air, tetapi fasa atau wujud tidak berubah.
Bila kita memasak air secara perlahan, suhu air akan terus naik dan pada satu titik akan mendidih. Rumus kalori sensibel adalah Q sama dengan M kali C kurung T2 kurang T1. Keterangannya, M sama dengan massa benda, C adalah panas benda, T2 kurang T1 adalah perbedaan suhu. Kemudian, panas laten adalah panas yang diserap oleh suatu badan atau sistem termodinamika selama proses dengan suhu konstan. Macam-macam panas laten dan rumusnya. Pertama, panas laten penguapan adalah jumlah panas yang diperlukan per satuan massa zat pada titik didihnya, hingga terjadi perubahan wujud dari cairan menjadi uap atau gas seluruhnya pada kondisi suhu yang tetap. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali LF. Lanjutnya, kalori laten pembekuan adalah banyaknya kalori yang dilepaskan oleh suatu satuan massa zat tersebut untuk mengubah wujudnya dari cair menjadi padat pada temperatur bekunya. Kemudian, kalori laten peleburan adalah banyaknya kalori yang diserap oleh satu satuan massa zat tersebut untuk mengubah wujudnya dari padat ke cair pada temperatur leburnya. Rumus peleburan dan pembekuan adalah Q sama dengan M kali L, yaitu Q adalah banyak kalori yang diperlukan, M adalah massa zat yang melebur, dan L kalori laten zat. Berikutnya, kalori laten embun adalah banyaknya kalori yang dilepaskan oleh satu satuan massa zat benda tersebut untuk mengubah wujudnya dari gas atau uap menjadi cair pada temperatur embunnya. Selanjutnya, kalori laten didih adalah banyaknya kalori yang diserap oleh satu satuan massa tersebut untuk mengubah wujudnya dari cair ke uap pada temperatur didihnya. Rumus laten didih dan embun yaitu Q sama dengan M kali U. Keterangannya, Q adalah banyak kalori yang diperlukan untuk mendidihkan atau menguapkan zat, M adalah massa zat, dan U adalah kalori laten uap zat. Kalori laten didih dan embun dinotasikan dengan huruf U.